Kita akan melanjutkan taklim kita, kitab Nasoihul Ibad, bab ke-6, makalah yang ke-14. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku kalau ngaji kita pakai bahasa Madura, Bang. Masya Allah. Ya, sekarang kita pakai bahasa Indonesia ya. Saya nggak bisa pakai bahasa Madura. Kita ganti pakai bahasa Indonesia. Insya Allah difahamkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutan ya. Lanjutannya ini. Waqad ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, saya ulang. Ini makalah ke-14 ya dari bab ke-6. Ya, ini lanjutan kemarin ya. Oke, Abdussalam, alhamdulillah bisa ikut ngaji lagi. Alhamdulillah Pak Abdussalam ya, mudah-mudahan istiqomah. Mbak Erna, Lombok hadir, nawusorobnya lagi ya guru, insya Allah ya. Kita nanti bahas. Oke, kita lanjut. Waqad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini kodnya adalah huruf tahqiq. Ruwiya fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Anin nabi, annya huruf jar, an nabi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, ini kalimat sebagai kalimat i'tiradiyah. Oke, Bu Wiwin Hidayati hadir, alhamdulillah. Oke, Ibnu Arab juga hadir ya. Assalamualaikum semua, masya Allah. Oke, Ibnu Arab ya, tetap istiqomah. Bu Ratu juga hadir, alhamdulillah. Oke, Ismu A'zam, oke, sudah hadir juga. Ya, kita lanjut ya. Nanti kita sapa lagi. Kemudian annahu qala. Nah, ini anaknya adalah akhwat daripada inna, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Maka nanti depannya adalah khobar anak. Bu Ai, terima kasih. Kebetulan di sini ada qala. Qala fi'il madi, fa'ilnya huwa. Nah, qala akan sempurna apabila ketemu makulul qawli. Ya, jadi nanti qala beserta makulul qawlinya adalah khobar anna. Jadi annahu qala ila akhirihi nanti adalah sebagai naibul fa'il ya dari ruwiya. Jadi naibul fa'ilnya itu berupa kalimat. Ya, saya ulang ya. Jadi kodnya huruf tahqiq ruwiya fi'il madi majhul. Sungguh diriwayatkan. Oke, Pak Udun, terima kasih Pak Udun. Annya huruf jar an-nabi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Ali Munawar. Oke, Pak Ali Munawar 05. Afwan hadir tapi terlambat. Ya, belum Pak, ini kita baru mulai Pak Ali ya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Ali. Oke. Kangong Asih. Oke, manusia lah. Ya lanjut Bang. Oke. Kita lanjut. Sungguh diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala ya, tadi anaknya akhwat inna, hunya domir mutasil sebagai isim anak, qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak ya. Nah, maka qala ini membutuhkan makulul qauli ya. Mana makulul qaulinya? Al-mu'minu. Nah, ini al-mu'minu adalah isim di awal. Jadi kalau isim di awal itu dibaca rofa, ya, dibaca rofa, maka dibaca al-mu'minu. Jadi al-mu'minu adalah mubtada yang dirofakan dengan dhammah, ya. Maka depannya dibaca khobar. Khobar itu bisa isim yang rofa, bisa juga kalimat. Kebetulan di sini adalah fi'il mudhore. Jadi khobar dari al-mu'minu adalah kalimat. Nah, dibaca yaghbitu. Ya, yaghbitu fi'il mudhore, fa'ilnya huwa, kembali ke al-mu'minu. Begitu ya. Maka lanjutannya di sini ada wal munafiku yahsudu. Ini wawunya atop, al munafiku ma'tuf. Dari ma'tuf alainya adalah al mu'minu.
Ya, oke, maka depannya yahsudu. Yahsudu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar dari al-munafiku. Ya, maka kalau saya baca dari sini, al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, ini adalah kalimat. Kalimatnya sebagai makulul qauli dari kola. Maka kalau saya baca kola al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, ini adalah makulul qauli. Ya, jadi kalimat kola menjadi sempurna. Kola al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, ini sebagai khobar anna. Begitu. Nah, kalau dibaca dari sini, annahu qala al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, ini sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Nah, begitu. Makanya tadi diartikannya waqad, dan sungguh ruwiya telah diriwayatkan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau qala, beliau bersabda. Nah, apa sabdanya? Al-mu'minu, seorang mukmin itu, nah gitu ya. Jadi kalau pakai al itu sudah ma'rifah, maka boleh diartikan itu. Al-mu'minu, seorang mukmin itu yaghbitu, berghibtoh, berghibtoh gitu. Apa itu berghibtoh? Berghibtoh itu artinya iri dalam hal kebaikan. Jadi yaghbitu, iri dalam hal kebaikan. Jadi al-mu'minu, seorang mukmin itu yaghbitu, dia iri dalam hal kebaikan. Nah, begitu. Wal munafiku, nah ini wawonya atop tadi, al munafiku, dan orang munafik itu yahsudu. Nah, yahsudu juga diartikan iri, ya. Ya, kalau yahsudu, irinya itu adalah memasukkan madorot. Nah, kita ingat pembahasan kemarin. Nah, ini pembahasan kemarin, ya. Jadi kebalikan daripada hasud itu adalah munafasatu. Munafasah, ya. Munafasah itu artinya berlomba. Nah, di sini kita akan lebih paham tentang apa bedanya hasud dengan lawannya. Nah, ini pembahasan kemarin ya. Jadi kalau munafasah itu fahiyya tolabut tasyabbuhi bil afadoli min ghairi idkhali dorurin alaihim. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau berlomba, ya, berlomba di sini adalah lawan daripada hasud. Munafasa itu, kalau munafasa itu dia ingin menyamai, tetapi min ghairi idkhali dorurin alaihim, tanpa memasukkan madorot kepada mereka. Tapi kalau iri, dia memasukkan madorot kepada mereka. Ingin sama mendapatkan kenikmatan, tapi dengan cara madorot. Ya, itu bedanya. Makanya di sini hakikatul hasadi, hakikatnya hasad itu adalah syiddatul huzni alal khairati. Gitu. Allati takunu linnasil afadili. Nah, ini kemarin ya. Jadi hasud itu adalah syiddatul huzni, kesedihan yang banget di atas kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dia ingin memilikinya dengan cara madorot, ya, dengan cara menghancurkan orang yang dihasudi sehingga nikmatnya pindah pada dirinya. Beda dengan lawannya. Kalau lawannya itu munafasah, ya. Dia ingin mendapatkan keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain, tapi caranya tidak madorot. Nah, itu namanya berlomba. Nah, di sini seorang mukmin yagbitu. Yang disebut seorang mukmin itu, kata Nabi, yagbitu. Dia selalu iri, ya, karena fi'il mudhari. Selalu iri di dalam hal kebaikan. Contoh, kita punya teman,
yang teman itu rajin duha. Ya, dia iri, aku pengen bisa rajin duha. Nah, itulah mukmin. Ya, seorang mukmin dia punya HP bisa buat ngaji. Ya. Kenapa aku tidak bisa buat ngaji? Nah, itu namanya yaghbitu. Dan itulah seorang mukmin. Jadi al-mu'minu yaghbitu. Seorang mukmin itu yaghbitu. Iri dia, tapi dalam hal kebaikan. Beda dengan wal munafiku. Nah, sedangkan orang munafik itu yahsudu, dia iri, tapi di dalam irinya, irinya itu ada hal-hal yang buruk dengan cara-cara yang buruk. Ya, jadi dia senang di atas penderitaan orang lain, begitu ya. Jadi kalau melihat teman, saudara, tetangga mempunyai kelebihan, dia menginginkannya, tapi dengan cara-cara yang madorot. Nah, ketika dia tumbang, dia bersyukur. Nah, itulah orang munafik. Oke, kira doang. Terima kasih ya. Terima kasih, semoga barokah. Oke, ya, itu ya. Jadi, kata Nabi, al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu. Nah, ini pembahasan yang kemarin ya, artinya lanjutan kemarin ya. Jadi di sini Imam Ahnaf itu memberikan satu nasihat, la rohata lil hasudi ya. Tidak ada ketentraman bagi orang yang iri, tidak ada ketentraman bagi orang yang dengki. Nah, itu yang kemarin, itu pertama ya. Oke, ini penjelasannya kemarin banyak. Kemudian sekarang masuk ke yang kedua. Nah, Pak Udin Hasan, terima kasih ya, semoga berkah. Kemudian yang kedua, ini wawunya atop. Ya, ini laknya nafilil jinsi, ya, sama dengan yang ini. Nah, ini laknya nafilil jinsi ya. Jadi la rohata lil hasudi. Nah, kalau ini wala muru'ata lil kadzubi. Nah, begitu ya. Ini yang kedua ya. Jadi nasihat dari Imam Ahnaf bin Qaisin ya, bin Qaisin. Nasihat yang pertama adalah la rohata lil hasudi, bahwa tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Begitu. Sofyan al-Ijmal, kitabnya Nasoihul Ibad ya, insyaallah. Oke, apa ini? Nih ya. Fix nih, jadi nostalgia. Oke. Tapi saya nggak bisa bacanya nih, nggak bisa menyapanya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian nasihat yang kedua dari beliau adalah wala muru ata lil kadzubi. Ini wawanya atop, lanya nafilil jinsi, maka diartikan tidak ada. Muru ata. Nah, muru atanya berarti isim la yang dinasabkan dengan fathah. Ingat ya, isim la itu tidak mengenal tanwin. Oke. Jadi tidak mengenal tanwin. Jadi wawunya atop, lanya nafilil jinsi, kemudian muru ata adalah isim la yang dinasabkan dengan fathah. Li-nya huruf jar, al-kadzubi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Lil kadzubi ini muta'alik ya, sebagai khobar la. Jadi khobar la itu kebanyakan pakai jar majrur ya. Kita ingat rumusnya satu yang kita ingat, yaitu la roiba fihi. Begitu ya. La roiba fihi. Itu yang kita ingat ya, insya Allah. Jadi kita ketemu la nafil jinsi jadinya mudah. Ya, ini contohnya ini. La muru ata lil kadzubi. Oke, apa tuh artinya? La, tidak ada muru ata, harga diri, lil kadzubi, bagi pendusta. Nah gitu. Kalau disebut pendusta itu tukang dusta, berarti bohongnya tidak satu kali ya. Jadi bohongnya berkali-kali, dustanya berkali-kali. Nah itu namanya kadzubi, lil kadzubi ya. Nah lil kadzubi muru ata. Oh, la muru ata lil kadzubi.
tidak ada harga diri lil kadzubi, bagi pembohong. Nah, begitu ya. Nah, sekarang dijelaskan dalam tafsirnya, fal muru'atu. Nah, kenapa dibaca al muru'atu? Isim di awal itu harus dibaca rofa. Ya, harus dibaca rofa. Berarti al muru'atu mubtada yang dirofakan dengan doma. Oke, Sofyan al-ijmal. Jam berapa kajian dimulai? Jam 5.30 ya, aturan ya, tapi saya suka lambat ya. Paling antara itulah Pak Sofyan ya. Oke, kita lanjut. Di fal muru'atu, maka yang disebut harga diri, nah begitu jadinya ya. Nah itu, jadi yang disebut dengan harga diri, nah berarti butuh khobar. Khobar itu adalah isim yang rofa. Nah, maka depannya ini dibaca idofah. Nah ini dua kata ya. Ini bisa menjadi idofah, bisa menjadi kata majemuk. Nah bagaimana cara memahami idofah? Nah saya sudah ada ya di seriesnya, itu di bawah ada oren ya, ada kotak oren, diklik. Nah itu di situ saya menjelaskan tentang idofah juga ya. Nah, jadi idofah itu kata majemuk, dua kata yang bertemu. Kata pertama tidak pakai alif lam, tidak bertanwin, maka ini tidak boleh dibaca pakai alif lam. Ya, muro'atu. Nah, kenapa dibaca muro'atu tidak pakai tanwin? Karena dia bisa menjadi mudhof. Ya, bisa menjadi mudhof. Kenapa muro'atu tidak muro'ati? Karena khobar dari al muru'atu. Jadi muro'atul ahwali. Ya, kenapa dibaca ahwali? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus ngejer, ya, maka dibaca al-ahwali. Muro'atul ahwali. Ya, jadi muro'atu itu artinya menjaga, ya. Menjaga al-ahwal, perilaku. Gitu. Jadi yang disebut harga diri itu muro'atul ahwali. Terjaganya perilaku. Nah, gitu ya. Jadi kalau idofa itu boleh diartikan nya. Jadi terjaganya perilaku. Allati. Nah, ini allati ini isi mausul ya. Apa tugas isi mausul? Menyempurnakan kalimat. Nah, kalau kita ingin mengetahui banyak tentang isi mausul, buka itu kotak. Kotak yang di bawah sebelah kiri itu yang coklat ya, diklik itu ada di situ isi mausul itu apa ya. Ayo mangga. Gitu ya. Oke, jadi allati isi mausulnya sebagai naat ya dari al-ahwali begitu. Oke, Tim Mimin, terima kasih Tim Mimin, semoga barokah. Jadi allati isi mausul sebagai naat dari al-ahwali. Nah, kalau isi mausul itu butuh silah mausul. Maka silahnya itu adalah kalimat. Nah, maka ini dibaca kalimat. Ini kalimat apa ini? Nah, gitu kan? Maka ini dibacanya takunu. Dibaca takunu asal kata dari kana. Kana yakunu. Nah, berarti kana itu adalah fi'il madi nakis. Kalau takunu berarti fi'il mudhore nakis. Ya, berarti nanti prosesnya ada isim kana dan ada khobar kana. Begitu ya. Nah, hiyanya nanti kembali ke alati. Nah, alatinya naat dari al-ahwali. Ya, naat mengikuti man'utnya. Jadi alati nanti fi mahali jarrin. Begitu ya. Jadi takunu ini fiil mudhore nakis dengan isim kananya hiya. Maka butuh khobar kana ala huruf jer. Ini dibaca afdoli. Majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Berarti ala afdoliha ini sebagai khobar dari takunu. Jadi ini khobarnya berbentuk jer majrur ya. Nanti kalau diartikan bahasa Jawanya iku. Ya, ala afdoliha. Jadi iku tetap ing atase luwih utamane begitu ya. Jadi di sini ada iku. Ya. Jadi takunu. Nah, jadi kan tadi saya ulang pakai bahasa Indonesia ya, biar paham semua. Jadi fal muru'atu
yang disebut dengan harga diri itu adalah mura'atul ahwali. Apa tadi? Terjaganya perilaku. Allati yang iya, nah iyanya kembali ke al-ahwal. Yang perilaku itu ala afdoliha. Atas atau adalah di atas keutamaannya. Gitu. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan harga diri. Afdol itu keutamaan ya. Jadi di atas keutamaannya. Gitu ya. Oke. Hatta, nah ini hatta adalah huruf lil ghoyah. Ya, huruf lil ghoyah. Kalau hatta huruf lil ghoyah, dia menyimpan an-masdariyah. Ya, ingat ya, jadi hatta itu dia aslinya huruf jar. Huruf jar. Jadi kalau ketemunya isim, dia langsung majrur. Hatta matla'il fajr. Nah itu. Hatta matla'i. Itu langsung matla'i, majrur. Tapi kalau ketemunya fi'il, maka hatta ini menjadi lil ghoyah. Jadi dia menyimpan an-masdariyah. Yang fungsinya an-masdariyah itu nanti mentakwil fi'il menjadi isim. Sehingga hatta huruf jar itu bisa masuk. Karena hatta huruf jar itu harus ke isim. Begitu. Nah, ini ketemunya fi'il. Maka hatanya namanya lil ghoyah. Dia menyimpan an-masdariyah. Oke, Malhik, terima kasih ya. Semoga barokah. Oke. Ya. Jadi la-nya nafi. Ya. Ini berarti dibacanya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi pada hatta. Jadi dibaca yazharo, bukan yadharu ya. Jadi yazharo fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi pada lafadz hatta dengan tanda nasabnya fathah. Begitu ya. Dengan tanda nasabnya fathah. Domirnya huwa. Kalau domir huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya, maka dibaca rofa sebagai fa'il. Ternyata di sini ada minha qobihun. Nah, maka ini dibaca qobihun. Kenapa dibaca qobihun? Dia sebagai fa'il. Ya, fa'il qobihun an qasdin. Begitu ya. Jadi an qasdin. Ini qobihunnya fa'il dari yazharo. Ya, saya ulang ya. Jadi cara bacanya begini. Hatta huruf lil ghoyah. La huruf nafi. Yazharo fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi pada lafadz hatta dengan tanda nasabnya fathah. Buldan, terima kasih ya. Dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari hatta. Begitu ya. Baru min huruf jar, ha domir mutasil sebagai majrur. Qobihun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Sayin, terima kasih ya. Semoga barokah. Nah, jadi qobihun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. An huruf jar qasdin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, begitu ya.